Mudah-mudahan dari pernikahan ini nantinya dapat terbentuk dan terbinanya sebuah keluarga saling cinta, saling sayang, saling memiliki, saling mengerti. Saya nikahkan Nurul Fathia Siregar binti Zulkarnain Siregar, adik kandung saya untukmu, maharnya 5 mayang emas tunai. Saya terima nikah Nurul Fathia Siregar binti Zulkarnain Siregar, adik kandung abang untuk saya, maharnya 5 mayang emas tunai. Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Alhamdulillah gak terasa aku udah 3 tahun menjadi seorang istri. Dan untuk mempersiapkan semuanya ini, aku lakukan tanpa bantuan I.O. atau event organizer. So, di video kali ini aku akan share ke teman-teman semua secara lengkap wedding list beserta budget yang dikeluarkan. Simak terus videonya sampai habis agar tidak ada info yang terlewatkan. Sebelumnya aku mau ingetin untuk budgetnya ini range harganya 3 tahun yang lalu. Jadi untuk harga terkini atau lebih pastinya bisa hubungin list vendor yang aku gunakan dulu. Nanti linknya aku cantumin di description box ya. First thing first, hal yang harus kita persiapkan yaitu tanggal. Untuk akad kami laksanakan di tanggal 10 Desember 2018. Dan resepsinya di tanggal 12 Desember 2018 atau 2 hari setelah akad. Next, yang kedua tempat. Untuk akad kami adakan di masjid. Nah, untuk mengadakan akad di masjid ini dikenakan biaya Rp600.000 yang kita setorkan ke nomor rekening yang diberikan oleh KUA. Ini berlaku untuk yang mengadakan akadnya di luar KUA atau di luar jam kerja. Selain dari itu Rp0 atau gratis. Untuk resepsinya kami adakan di Aula SKB Aceh Tamiang. Nah, untuk biaya sewa aula tersebut dikenakan biaya Rp1.300.000 per hari dikali 2 hari karena 1 hari sebelumnya itu untuk prepare dekorasi. Jadi totalnya Rp2.600.000. Yang ketiga, ADM atau administrasi. Untuk administrasi akad yaitu berkas yang harus dipersiapkan seperti KTP, KK, pas foto, akta kelahiran. Dan tambahan untuk calon mempelai wanita membuat surat keterangan suntik TT dan juga cek kehamilan di puskesmas. Nah, dalam proses administrasi ini juga nantinya akan diadakan bimbingan pranikah atau screening KUA. Biasanya ini dilakukan kurang dari 14 hari sebelum hari H dan dihadiri oleh wali perempuan dan kedua calon pengantin. Di sana nantinya juga diberi pertanyaan seputar agama dan doa-doa. Biasanya untuk pertanyaannya ini bisa beda-beda tiap KUA. Untuk aku sendiri waktu itu ditanya doa iftitah, al-fatihah, doa mandi wajib beserta waktu penggunaannya dan juga tahiyat akhir. Lanjut, tema dan dekorasi. Tema dalam wedding mempengaruhi dalam pemilihan dekorasi. Nah, teman-teman bisa memilih tema tradisional atau dengan sentuhan adat, modern atau internasional, atau mungkin gabungan dari keduanya. Untuk akad kami adakan indoor di masjid seperti yang aku kasih tahu sebelumnya. Dan di sini aku nggak menggunakan jasa dekorasi apapun di masjid. Hanya ketika resepsi aku pakai tema percampuran adat dan modern. Untuk budget dekorasi aulanya itu menghabiskan dana sebanyak Rp7 juta. Yang kelima, busana dan makeup pengantin. Untuk busana akad itu, aku jahit di tukang jahit kurang lebih untuk biaya bakal dan ongkos jahitnya itu sekitar Rp500.000. Dan untuk makeup akadnya juga kalau nggak salah sekitar Rp500.000. Untuk baju akad mempelai pria itu, aku sewa di galeri tempat MUA aku. Biayanya kurang lebih Rp100 hingga Rp200.000. Untuk busana dan makeup resepsi, aku pakai 2 baju adat, yaitu Mandailing dan Aceh.
Nah, tips dari aku, teman-teman cek dulu sebelum memilih vendor MUA. Bisa cek di Instagram hasil dari makeup MUA-nya, apakah jenis makeupnya sesuai dengan yang kita inginkan. Jangan sungkan untuk tanya price list kepada MUA-nya, belum tentu yang kita lihat makeupnya bagus itu harganya mahal, bisa jadi masih standar. Kalau nggak salah budgetnya waktu itu kurang lebih 2.500.000 atau 3 juta gitu, aku lupa, pokoknya sekitar segitu. Next, dokumentasi. Nah, untuk dokumentasinya di sini aku ambil yang paket dari mulai prewedding, akad, resepsi, video dokumentasi, video sinematik prawedding dan akad, juga sinematik resepsi. Untuk budgetnya 5 juta rupiah, tapi di sini juga seperti yang aku bilang sebelumnya, ini harganya 3 tahun yang lalu ya, teman-teman bisa cek lagi harga yang terkini. Lanjut, list tamu dan undangan. Untuk acara akad hanya dihadiri oleh keluarga terdekat, dan untuk resepsi kalau nggak salah jumlah tamu yang diundang itu kurang lebih 300 undangan. Nah, tips dari aku untuk memudahkan penulisan undangan, teman-teman urutkan dari mulai provinsi, terus kabupaten dan kecamatan. Insya Allah nggak ada kerabat yang terlewatkan. Oh ya, aku juga lupa tulis budget cetak undangan itu beragam ya, tergantung dari jenis kertasnya. Kemudian hiburan. Untuk pemilihan hiburan bisa menggunakan jasa band, vokal grup, dan lain-lain. Untuk budgetnya sekitar 1.500.000 rupiah. Kemudian catering dan konsumsi. Untuk menghitung biaya konsumsi, teman-teman bisa mengkalkulasikan jumlah tamu undangan dikali 2. Nah, hasilnya adalah jumlah konsumsi yang harus dipersiapkan. Bisa menggunakan jasa catering atau mengolah sendiri makanannya. Kalau aku sih waktu itu keluarga sendiri yang mengolah. Just info aja, vendor aulanya juga ada menyediakan jasa catering. Kisaran harga per kotaknya 30 hingga 35.000 per porsi. Lanjut, MC, susunan acara, dan kepanitiaan. Untuk resepsi, aku pakai jasa MC. Dan untuk susunan acaranya itu berdasarkan tema yang sudah aku sharing dengan MC sebelumnya. Sementara untuk kepanitiaannya dari keluarga besarku sendiri, dari mulai ketua pelaksana, bendahara, seksi acara, seksi konsumsi, dan seksi keamanan. 11. Transportasi dan akomodasi. Untuk transportasi, yakni kendaraan dari hotel ke masjid, dan ketika resepsi dari hotel ke aula. Untuk akomodasi, aku sewa kamar hotel yang murah tapi tetap nyaman dan syariah. Di sini aku sewa 2 kamar untuk 4 hari, 100.000 per malam, dan 1 kamar pengantin 200.000 per malam. 12. Souvenir. Souvenir adalah salah satu merchandise yang paling ditunggu dalam pesta pernikahan. Untuk souvenirnya, aku ada yang beli dan DIY atau aku buat sendiri. Yang aku beli seperti kipas, centong, gelas, dan lain-lain. Kalau nggak salah budgetnya waktu itu kurang lebih 300.000 rupiah. Dan yang DIY aku buat bros dari kain flanel. Jangan lupa juga sediakan buku tamu. 13. Mas kawin dan hantaran. Untuk mas kawin yang diberikan adalah mas kawin yang sudah disepakati saat lamaran. Dan untuk isi hantarannya yaitu perlengkapan mandi, make up, perlengkapan sholat, handuk couple, sepatu dan tas, baju tidur, dan spray bed cover. Di sini kalau aku nggak salah menghabiskan budget kurang lebih 2 juta rupiah. Tinggal teman-teman sesuaikan lagi dengan budget masing-masing. 14. Baju bridesmaid dan baju keluarga. Untuk bridesmaid, aku beli untuk 5 orang teman baikku. Untuk baju keluarga, warna dan motif kemeja cowok itu disesuaikan dengan warna dress. Untuk ibuku dan ibu mertua, aku berikan baju warna senada. Terakhir, honeymoon. Siapkan planning tempat yang ingin kamu dan suami kunjungi berdua setelah pernikahan yang indah dan romantis. Jangan lupa siapkan budget yang lebih ya. Nah, itu dia tadi 15 poin wedding checklist yang aku persiapkan untuk mengadakan acara pernikahanku tanpa bantuan I.O. atau event organizer. Semoga videoku kali ini bisa bermanfaat, khususnya untuk teman-teman yang mau atau sedang mempersiapkan pernikahannya. Semoga bisa menjadi inspirasi atau gambaran untuk teman-teman semua. Thank you for watching. See you!